Participation, saya lanjutkan. Jadi kita akan membahas participation. Kalau orang tanya, so where do we start? Kita mau mulai dari mana sih sebenarnya? Kalau kita mau mulai dari mana coba? Kita sudah khotbah grandios banget, tujuan Tuhan loh atas dunia. Semuanya kayaknya terlalu besar, terlalu luas. Mulainya dari mana? Gitu. Buat saya secara pribadi, mulainya dari mana? Nah, kita akan memulai dari komunitas dekat dari kita sekalian. Buat kita di Garam itu namanya connect. Nah, jadi izinkan saya menghabiskan waktu beberapa saat untuk memberitahu kepada saudara what is connect. Ya, kita baru revive connect sekitar 8 bulan lalu untuk kemudian dihidupkan kembali dan kita kemudian mulai melakukannya lagi sebagai tempat pemuritan kita. Dan ini akan merupakan hal yang sangat penting. Jadi nanti ada di depan saudara, ya pindahkan aja, kita mulai saja yang pertama. Apa sih sebenarnya connect community? Apa itu komunitas connect? Jadi connect itu adalah komunitas kecilnya kita. Ada orang yang bilang itulah cell groupnya kita, ya kan? Ya. Nah, kita udah sering coba menjelaskan agenda-agendanya, tapi mungkin semua masih mikir, ini apa sih? Kita bikin apa sih? Untuk apa sih kita ada di dalamnya? Sangat bersyukur di kita, kira-kira 90% orang yang digaram ada dalam connect. Saya senang banget itu dahsyat. Jadi nggak hanya 1-2 yang nggak ke connect atau karena mereka sibuk, tapi kita pada dasarnya hampir semua kita sudah terconnect di connect. Sudah tersambung di sambungan. Gimana sih ya? Tapi ya, saudara sudah terconnect di dalam connect group saudara. Nah, apa itu connect group itu apa? Jadi kalau kita lihat apa sebenarnya tujuannya apa? Nah, tentu dari kemarin saya sudah membahas tujuan. Hari ini kita sudah mendengar bertumbuh, berbuah. Kemudian Pastor Jeffrey sudah menunjukkan kepada kita tentang peran kita dalam hubungan saling, dalam mengasihi, gambaran satu tubuh, gambaran keluarga. Kita sudah tadi dibahas terus jelas, diberikan gambar. Nah, hari ini saya bertujuan memberi gambar kepada saudara. What is connect itu? Apa itu connect? Saya berharap tergambar di pikiran saudara sesuatu. Jadi sementara kita membicarakan sesuatu, bayangkanlah di pemikiran saudara, gambarlah di pemikiran saudara. Oh, ini proses yang ingin saya lewati, yang sedang saya lewati, bahkan inilah tujuan yang bakal saya jadi satu saat. Jadi apa itu connect? Connect adalah komunitas orang percaya yang ingin apa? Tumbuh dalam kasih, ketaatan kepada siapa? Yesus. Ya, jelas. Otomatis kalau sudah mulai tumbuh dalam kasih dan ketaatan, itu yang kita kenal sebagai murid. Jadi kita tidak mau cuma sedang datang ke gereja, kita harus bertumbuh dalam hubungan dan dalam ketaatan. Bilang dulu bertumbuh. Jadi kita tidak, saya bilang kita tidak tertarik hanya untuk tampung-tampung orang cuma karena menjadi anggota. Makanya kita sudah bilang dari awal kan di Garam, kita tidak tertarik punya anggota, kita tertarik untuk punya murid. Jadi kita orang mau tanya anggota, saya selalu jawab, nggak tahu berapa anggota saya. Tapi kalau murid ya terdata. Kita tahu murid-murid yang memang komit, murid-murid yang memang ini dia ini rindu, komit untuk bertumbuh, untuk mengasihi, bertumbuh dalam ketaatan kepada Yesus. Ya. Dan mereka bukan cuma bertumbuh sebagai murid, mereka harus sampai sebagai apa? Pembuat murid. Jadi nanti kalau saya berbicara misalnya connect leader, oh saya cuma anggota. Kita tidak percaya anggota, kita percaya connect leader akan melatih anggotanya untuk satu saat anggotanya menjadi connect leader. Sudah paham maksudnya? Dan itu adalah sesuatu yang harusnya berjalan terus-menerus. Itulah yang kita sebut dengan murid memuridkan, murid memuridkan, murid memuridkan. Terus-menerus hal tersebut harus terjadi di sepanjang generasi. Kita boleh ganti generasi, ya toh? Kalau di Garam ini mungkin yang ada sekarang untuk youth ya, yang tua-tua, yang sudah lebih tua mungkin ya akan sudah susah diganti generasinya, mau diapain lagi sudah seperti itu. Tapi kalau youthnya ini generasi kelima atau keenam kalau nggak salah ya,
Ada 5, mungkin 5 generasi sudah yang sama sekarang ini. Ya, mungkin 5 kali. Misalnya orang yang paling lama ada di sini orang kayak Stella Suseno. Itu sebelum dijadikan dia sudah ada di Garam. Ya, atau misalnya JC sama BJ udah di Garam selama kita. Ini kan termasuk pendiri Garam itu. Iya. Umurnya waktu itu masih JC 10 tahun, BJ 8 tahun. So dia di Garam. Atau mungkin Johnny dan Lala. Itu sama. Orang-orang ini adalah orang-orang pertama di Garam dan mereka terus ada. Tapi kita mau mereka bukan cuma ada, bukan cuma jadi anggota, enggak. Kita mau mereka actively involved. Sebab saudara akan ketahuan actively involved bukan seminggu sekali. Saudara kelihatan actively involved waktu saudara terlibat di dalam pekerjaan, pelayanan, dan kemudian terlibat di dalam menanggung beban yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu komunitas. Jadilah kelompok murid yang bertumbuh bersama di bawah bimbingan pelatih atau coach, sehingga mereka dapat berdampak bagi bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa kita sebut pelatih? Saya menyebut diri saya trainer, saya tidak sebut diri saya pendeta, ya kan? Saya lebih senang dipanggil Bang Jo daripada pendeta Jonathan, percayalah. Saya lebih senang dipanggil ya, karena saya punya tugas to train people supaya mereka bisa train orang lain. Tugas saya memuridkan orang supaya mereka bisa memuridkan orang lain. Itu tujuan, itu objektifnya kita. Semua partisipasi akan bermuara ke sini. Partisipasi kita untuk apa? Bermuara kepada titik bahwa kita mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuannya. Kita mau memuridkan, kita mau memuridkan orang. Dan tentu kalau mau membuat murid kan kita mesti menangkan jiwa kan? Ya. Nanti kalau jadi connect, kita suka connect yang nyaman. Nah, saya berharap connect kita bukan namanya connect nyaman. Nyaman sama dia aja. Udah berapa tahun? 8 tahun nih, gini-gini aja. Nyaman dalam kebersamaan, nyaman juga dalam jumlah, nyaman juga dalam semuanya, nyaman dalam seenak waktu, gitu kan. Connect umurnya berapa? Jam 10, datang jam 12. Connect berapa? Datang jam 9. Oh, 7 PM. Ya, 7 PM kita datang dulu, tapi ya nanti ya bicara firman jam 9, jam 9:15 kita doa untuk pulang. Lalu kita bikin, maksudnya bikin apa? Terlalu nyaman karena begini. This is what I said before. Ini yang saya bilang tadi malam buat saudara. Kita punya masalah terbesar itu begini. Karena kita selalu mau yang kita mau yang Tuhan kerjakan. Kita jarang berpikir apa yang Tuhan mau yang harus kita kerjakan. Kan gitu. Enggak ya? Kita mau aja. Dan saya sudah sering ketemu. Kalau saudara perhatikan, pernah saya paksakan kemauan saya pada saudara? Tidak pernah. Kalau saya tidak mau yang saya mau juga yang terjadi. Saya selalu mau apa yang Tuhan mau terjadi. Dan saya mempercayai. Bayangkan, leadership di zaman now masih begini modelnya. Coba kan. Saya masih tetap mempercayai bahwa di dalam connect orang percaya, Tuhan dapat berbicara lewat semua orang. Bukan cuma satu orang. So in this matter, I trust you that God can speak to you to me. God can speak through you to me. Itu jelas. Saya mau sudah tahu hal tersebut. Dan kita nggak bercanda. Di connect itu benar. Kalau orang seringkali begitu saya datang di connect, ya Bang Jo aja lah. Nanti kalau makanya saya pikir saya jangan datang. Kalau saya datang yang kota siapa? Saya lagi. Iya loh Bang Jo jarang-jarang. Iya biar jarang-jarang nggak apa-apa. Tapi izinkanlah Tuhan bekerja lewat semua orang. Karena kita percaya kita semua sedang bertumbuh bersama. Kita semua sedang saling melatih satu sama lain untuk bertumbuh bersama. Next, kita akan lihat hal ini. Connect community itu adalah tempat di mana seorang manusia diperhatikan. Dalam COVID ini kita belajar. Ngerinya kesepian, ngerinya isolation spirit, ngerinya orang kalau tidak dipedulikan. Aduh, itu ngeri banget. Dan paling ngeri itu kan, kalau orang udah di-isolate, kemudian dia sendiri, nggak ada yang temenin, terus pakai ventilator lagi, udah, kita tunggu mati aja, udah. Saya bisa melihat bahwa isolation spirit menguasai seluruh dunia. Orang di-isolate begitu rupa, mereka ditarik dari persekutuan. Padahal kita tahu bahwa di connect group yang namanya manusia,
Siapa di sini yang manusia tolong angkat tangan? Yang merasa manusia tolong angkat tangan? Oke, good. Yang merasa bukan manusia tolong angkat tangan. Siapa tahu sudah merasa sudah pohon. Jangan diangkat tangannya gitu dong, bukan. Coba lihat. Di situ manusia diperhatikan. Kalau di KM orang tidak diperhatikan, kok KM sih? Rock Makassar nih pasti. Kalau di Connect saudara tidak diperhatikan dan saudara punya masalah, dan bukan cuma saudara yang bermasalah, itu berarti Connect Group kita telah kehilangan arti yang sesungguhnya. Karena tempatnya orang diperhatikan di situ. Kalau bahasanya di sini, disitulah mata Tuhan ada. Disitulah tangan Tuhan terulur. Disitulah belayan kasih sayang ada. Disitulah orang terdampingi, orang terperhatikan, orang dirawat sebenarnya itu. Baru yang kedua adalah Connect, di mana murid dikembangkan. Kalau sudah berbicara murid, sudah berbicara potensi, karunia, apa yang ada dalam diri. Dan saya mempercayai, seperti yang saya katakan tadi malam, saya percaya setiap orang diberikan pekerjaan dalam diri mereka. Saya percaya, I have no doubt, bahwa semua saudara ada pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Saudara perlu menemukannya. Kita akan bantu, kita akan siapkan toolnya, kita akan siapkan semua channelnya, kita akan buka pelayanan, kita akan buat apa aja. Yang penting saudara sebagai pribadi dan sebagai satu komunitas, saudara betul-betul bertumbuh sebagai murid Kristus. Kalau saudara tidak bertumbuh, dia kasih tahu. Beritahu, saya nggak bertumbuh Pak, tapi orang malu kan. Kalau saya sudah berkali-kali, saya sudah pernah khotbah pada saudara kan, kadang-kadang periksa dulu, diagnosa dulu kalau punya pertumbuhan rohani. Seperti pergi ke dokter, ada tes rohani, tanya dulu. Kalau saudara sudah nggak bertumbuh, kasih tahu kita, biar kita tolong. Kalau saudara sakit misalnya, saudara sakit kanker dalam diri saudara tidak dideteksi dari awal, itu paling mengerikan. Makanya orang Australia itu punya program. Ya kan? Ya, saudara yang di atas umur 50 tahun pasti sekarang ini sudah dikirimin surat kan? Ya, tes colon cancer kan? Udah pasti. John, ada apa tuh? Belum. Belum. Tapi udah 50 tahun ke atas, they send you a form. Saya sudah dapat 5 kali berturut-turut ini. Baru sudah tahu umur saya berapa kan? Udah datang, tapi saya neglect terus. Sebetulnya saya nggak ada apa-apa. Tapi kemudian saya baca serius. Dia bilang gini Pak, di Australia itu karena ada pola makan tertentu yang memang menyebabkan orang bisa kena colon cancer. Jadi periksa aja gitu. Saya tunda lagi, tapi ya mungkin nanti lagi sebentar lagi saya akan buat sebelum saya berangkat ke Ibu. Tapi maksud saya adalah kalau penyakit dideteksi dari awal, kemungkinan dia jadi lebih akut dapat teratasi. Tapi kan sudah pikir ini rohani ini apa urusannya? Emang pendeta akan temani lu waktu gua mati, nggak temani kamu waktu kamu mati? Iya lagi. Emang yang kuburin saudara siapa? Lalu emang yang kuburin saudara siapa? Mbah sudah rumah. Ya, supir bus. Enggak kan? Yang kuburin saudara gembala biasanya. Dia datang kemudian gembala berkata, inilah padahal enggak, dia nggak pernah di gereja. Tuhan adalah gembala yang setia. Gue nggak tahu yang mana dia. Repot kita kan. Tapi ya tetap kalau sudah penguburan kita kan berkata, puji Tuhan orang ini baik. Nanti mati aja mau dibilang baik. Waktu hidup coba. Pertama mungkin aja dia nggak tahu siapa dirinya. Dia nggak tahu dia baik apa enggak. Dia nggak tahu apa yang ada dalam dirinya. Dia nggak tahu karunia-Nya. Bahkan mungkin dia nggak tahu tujuan hidupnya. Coba bayangin. Kan kasihan banget. Kita pendetanya berkata, masa saya berkata, ini yang meninggal paling kurang ajar, dia tidak pernah datang ke gereja. Yang terjadi belum datang, saya belum berdoa, saya sudah kabur. Itu tandanya orang tidak dipersiapkan. Oke. Tapi ini yang luar biasa. Kita mesti sampai ke sini loh, di mana missionary dilatih. Sudah langsung dia. Ya. Kita di Jakarta kemarin menerima balik ada satu missionary for love.
kurang lebih 12 tahun lalu kita kirim dia ke Thailand Selatan. Dia kembali, komunitas yang kirim dia sudah nggak ada. Jadi dia kemudian terhisap ke garam, karena kita dulu, saya sebagai bapak fathering mereka, kirim mereka 12 tahun. Sekarang mereka balik. Jadi kita garam Jakarta siapkan kepada mereka apartemen, istrinya mesti melahirkan. Mereka, saya ketemu dengan dia, terus mereka berkata begini. Dia berkata begini, thank you Dad. Panggil saya Dad, thank you. Karena dari dulu saya datang, saya mendapatkan rumah. Jadi semua yang saya buat di misioneri sana, bukan teori-teori misioneri yang dia dapat di kelas misi atau enggak. Semuanya dia dapat dari, dia lihat bagaimana kita bangun hubungan dengan orang, bagaimana kita dampingin orang, bagaimana kita duduk dengan orang, bagaimana kasihan tanpa syarat bertubi-tubi pada orang yang memberontak. Dia bilang, karena saya lihat hal tersebut, saya buat itu di sana. Jadi yang saya buat bukan hasil sekolahnya, tapi yang saya buat adalah hasil yang saya lihat. Pastor Jeffrey tadi bilang, kalau orang lihat gambar, itu yang akan mereka kerjakan. 4 years, missionary biasanya diutus oleh badan misi. Jadi para misi yang dikirim tidak pernah tahu bagaimana membangun jemaat, perintis jemaat, karena mereka cuma datang untuk bermisi, tapi mereka tidak buat itu. Jadi kalau memang mereka ada di jemaat, mereka terbiasa membangun jemaat, mendirikan kelompok sel dengan mudah, gereja-gereja kecil bertumbuh. Niko umurnya berapa ya? Niko mungkin sekarang umurnya 30 sampai 35 tahun mungkin umurnya. Kita utus dia masih 20-an. Dan sekarang dia mungkin 35 tahun, 12 tahun lalu kita utus dia. Sekarang dia lagi love, anak yang pertama lahir di musim COVID ini. Dia berkata kepada saya begini, kasih saya kesempatan untuk melayani di Garam. Jadi saya lagi ikut komunitas Garam Jakarta. Sebentar lagi dia akan kembali lagi. Dia akan bawa istri ke sana dengan anak-anaknya. Pertanyaannya, mereka tidak ada latihan khusus, tapi karena dia ada di komunal yang tiap hari bicara amanat agung, dengan sendiri buat mereka itu pergi sebagai utusan misi adalah sesuatu yang natural. Itu nggak terlalu luar biasa kan? Harusnya dari kita juga muncul yang kayak begitu. Orang-orang yang pergi menjadi utusan misi. Saya pengen tahu tuh, pengen lihat tuh, ada tergambar di pemikiran saya, ada orang di Garam yang diutus pergi kemana aja. Ya kan? Iya dong. Sekarang mau terserah kemana aja. Semuanya ladang misi terbuka dengan jelas. Karena jangan lupa, di depan kita jalan baru. Cina baru, Amerika baru, semuanya lagi baru ini. Loh, sudah pikir sama seperti dulu? Everything is new now. Jadi kita sedang mempersiapkan misioneri zaman baru. Dan misioneri zaman baru udah beda yang kayak dulu. Misioneri dulu kita masukkan ke sekolah teologi, harus belajar 10 cara bagaimana dunia teologi. Misioneri sekarang enggak. Misioneri sekarang adalah technical advisor buat IBM. Misioneri enggak apa-apa. Misioneri sekarang adalah vlogger dari YouTube. Kirim sebagai misioneri. Kenapa enggak? Misioneri sekarang adalah ibu rumah tangga yang pengikut YouTube-nya ada 2 juta orang. Kirim sebagai misioneri. Kenapa? Loh, kenapa? Gak bisa? Karena cara berpikir kita berpikir utusan itu mesti masuk sekolah teologi. Saya udah pelajari sih. Teman-teman saya yang masuk sekolah teologi untuk misioneri, waktu sama-sama bertobat di youth camp dengan saya, utus saya kemana aja. Begitu masuk S1, udah gak mau diutus ke Papua. Jangan, Jakarta aja, ya udah jelas. Semakin pintar, orang semakin kurang taat biasanya. Nah makanya harus sebanding itu antara intelijensia saudara dengan ketaatan saudara harus berjalan sama. Ini orang semakin pintar tanpa memberontak. Semakin tahu hitung-hitungan uang, mau hitung-hitungan juga dengan Tuhan. Tuhan, lo kasih berapa buat gua? Perpuluhan 10% loh. Yang lain gimana nih? Mau kasih misi. Apalagi kalau ada nguning, apalagi mesti kirimkan yang Kristen, berapa loh Tuhan? Banyak gitu. Ganti dong. Sama Tuhan mulai berhitung. Mulai merasa pintar. Apa masalahnya? Mereka nggak di-train, mereka nggak disiapkan. Tapi saya percaya ke depan keluar dari connect group kita, tiba-tiba Tuhan kasih misi, visi untuk orang lihat ke depan. Punya gambaran nggak? Saya sudah cerita juga mungkin buat saudara. Waktu abad keberapa tuh? 17, 18 atau 18 ke 19 itu Count von Zinzendorf, pergerakan Moravian itu mungkin 17 ya. Pergerakan Moravian itu
mereka ada di sebuah pergerakan namanya pemulihan hubungan dengan Tuhan. Itu doa berantai mereka berlangsung hampir 1 abad. Jadi hampir 100 tahun doa berantai dan Moravian Group ini berlangsung. Nah, di grup-grup mereka ini yang kemudian inspire orang untuk ada pada kelompok pembinaan yang tidak terlalu besar daripada kelompok-kelompok kecil. Biasanya mereka di gereja mereka, begitu ada 50 orang, 1 orang harus dikirim pergi misioneri kemana aja di seluruh dunia. Nah, cerita-cerita itu terbangun dalam diri mereka. Mereka selalu diskusi tentang bagaimana nasibnya orang yang belum mengenal Kristus. Bagaimana nasib mereka dari orang-orang yang binasa karena lapar, karena semua. Di mana mereka? Siapa yang pergi kepada mereka? Ya kan? Sudah masih ingat cerita itu? Ada 2 orang pemuda pulang dari kelompok doa mereka, 2 semalam suntuk mereka, 2 rantai mereka. Pulang kemudian di tengah jalan lihat ada pasar budak, orang jual-jual budak. Mereka lihat, mereka duduk perhatikan, budak dijual. Waktu hari sudah matahari mau terbenam, mereka buka baju mereka serahkan diri mereka untuk dijual sebagai budak. Tidak sempat pulang ke rumah, dijual sebagai budak. Sebab mereka terbeban pada budak-budak yang dijual ini. Mereka mau menginjili mereka. Dalam hati saya, dari mana orang-orang ini dapat hati yang seperti itu? Di mana lagi kita menemukan hati yang kayak begitu? Padahal seluruh, saya tahu, semua kebudayaan dunia barat yang kuasai dunia based on the Bible. Karena ada 1 orang yang datang ke Amerika untuk Injili Amerika. Karena ada Paulus dan Silas, dan kemudian dengan Markus dan teman-temannya, dengan Lukas yang terobos masuk ke Eropa sebagai misioneri pertama. Mereka harus lawan semua kesepian, mereka harus lawan semua budaya yang berbeda, mereka harus lawan makanannya, mereka harus lawan kebiasaannya. Mereka ada sebagai misioneri pertama di Roma, bayangkan. Kemudian dari Roma pergi ke seluruh dunia sampai yang sekarang ini. Sudah belajar ilmu hukum? 80% ilmu hukum yang berlaku sekarang based on the Bible. Coba aja. Dari mana mereka dapat itu? Ada orang yang pergi ke sana. Saya dikirimin sebuah WhatsApp dari orang-orang Tawangmangu. Saya dengan Pak Noko dengan Ibu Betty, kita satu alma mater dari sekolah Alkitab Tawangmangu. Di WA itu ditulis kita mau memperbaiki kuburan. Saya sih nggak terlalu peduli soal kuburan kali, boleh sih. Tapi kuburan orang ini penting sekali. Kuburan dari Del Walker dan istrinya Dorothy Walker. Del Walker meninggal tahun 72. Dia meninggal karena tabrakan di Tawangmangu. Tabrakan mobilnya remnya blong, tabrak pohon, kemudian dia meninggal seketika di tempat. Istrinya masih hidup sampai tahun 2012, meninggal di New Zealand. Tapi saking cintanya pada Indonesia, dia minta supaya dia dikirim, abunya dikirim balik untuk dikubur bersama suaminya di Tawangmangu. Saya masih sekolah di sana, saya jadi staff di sana. Tawangmangu itu sering kehabisan air nggak jalan, jadi kita mesti pergi mandi di sungai. Saya jalan-jalan, saya tersantuk sebuah batu, saya kaget, batunya bukan begini, Del Walker punya batu nisan, sudah ditutup. Jadi kita pikir, ini nggak dihargai banget, ya. Tapi betul, kemudian dibersihin sebentar. Tapi sekarang mereka ada proyek untuk kemudian dirikan hal tersebut. Saya duduk waktu beberapa tahun kemudian saya kembali ke tempat itu, saya lihat kuburannya. Ada orang tinggalin kampung halamannya untuk datang dan educate kita, bayangkan. Orang datang nyebrang, bayangkan. Dia dulu datang ke Indonesia, dia luar bercerita, datangnya memang datang ke sekolah GBIS di Jakarta waktu itu. Terus kemudian gabung sama Kepunton dan mereka bangun sekolah teologi itu. Tapi mereka dulu datang ke Papua, datang kemana aja, jalan dan bawa parang hanya untuk tebas pohon, tebas apa kalau di hutan. Mereka masuk ke hutan untuk apa? Untuk kita terdidik, kita terlatih. Ya mungkin tidak semuanya harus seperti itu. Tapi hey, these guys man, they are missionary that produce life. Coba. Betul kan? Saya bisa cerita orang-orang yang ada di Papua. Saya bisa cerita orang-orang yang ada di mana? Di Kalimantan. Saya bisa cerita orang-orang yang
yang keturunannya mereka masih ada sampai sekarang. Mereka melakukan hal tersebut. Waktu ditanya pertama, semua misioneri itu punya pemikiran begini. Before us, there are uncharted waters. Ada air yang belum pernah diseberangi. Ada sungai yang belum pernah diseberangi. Ada hutan yang belum pernah diseberangi. Yuk kita datang ke sana. Dan mereka menangkan suku demi suku, suku demi suku. Dan produk-produknya adalah anak-anaknya yang kemudian dikirim ke kota. Mereka dapat iman dari mana? Dari nenek moyang mereka. Yang bertobat dari siapa? Misioneri ini coba. Kita sekarang sudah kehilangan hal tersebut. Karena kita pikir kita tidak perlu tebang hutan lagi. Kita cuma perlu masuk Amazon yang berbeda. Kita perlu masuk ke hutan Google yang lain untuk kemudian mulai mencari dan berusaha untuk browsing sana kemari. Tapi enggak. Paling tidak kita tetap punya hati untuk tetap mengirim utusan misi. Di mana pekerja gereja disiapkan. Di mana pelayan dilahirkan. Di mana dunia berubah. Ya. Komunitas Connect adalah katalis. Apa artinya katalis? Ya. Katalis itu menjadi standar. Dia yang menjadi Indonesia bilang tolok ukur dari apa saja yang terjadi. Jadi kita punya connect itu sangat penting. Kalau orang nggak pernah connect dan berpikir kebaktian hari Minggu lebih penting dari connect, saya pikir mereka tidak mengerti dari mana kita datang. Ya, sejarahnya kita sebagai garam, kita mau connect grup kita atau ya kelompok kecil kita, sebutlah apa? Kalau di Toraja kita menyebutnya Karmel, di Makassar orang menyebutnya Kakak, komunitas kerajaan. Di sini kita menyebutnya connect. Tempat lain punya ada nama yang berbeda. But the point is clear. Kita mau connect ini ada. Ini adalah catalyst untuk semua keadaan gereja kita, semua pertumbuhan gereja kita, semuanya terpusat di situ. Saya mau nantinya baptisan lewat situ, pelayanan semuanya harus ada di situ, pengembalaan ada di situ, supaya kemudian kita semua bergairah ada di dalamnya. Karena dengan connect semua orang bisa terlibat. Semua orang dapat dirangkul, semua orang dapat disentuh, semua orang dapat dimuridkan. Saya tidak suka pakai kata itu sih, tapi ya kata itu ada di situ baik-baik. Dia seperti mesin. Itu dia dari semua yang kita lakukan. Ya seperti engine room. Kalau kapal mau jalan, ada engine roomnya. Coba matikan engine roomnya, kapal nggak jalan. Di atas boleh lux, pemandangan di luar boleh bagus, tapi kalau kapal nggak jalan, itu museum namanya. Tapi that's it. Ya, yang berikut, saya mesti selesai cepat sedikit lagi. Ini, what is Connect Group Leader? Sudah mesti tahu bahwa setiap orang harus di-drill sebagai Connect Group Leader, sebab kita mempercayai setiap orang dapat memimpin Connect Group karena dia adalah orang yang terlatih di Connect Group. Betul ya? Itu semua orang mesti tahu hal ini. Connect Group adalah seorang pemimpin grup Connect yang adalah pelatih. Ini mesti jadi pelatih. Terbiasa melatih nggak? Oh, beda pelatih, beda pengkhotbah. Saya habiskan waktu saya terbanyak berkhotbah. Sampai satu ketika saya berpikir, enggak, saya mesti tukar. Saya tidak boleh jadi pengkhotbah terus. Saya mesti jadi pelatih. Saya mesti mempersiapkan orang. Saya harus duduk untuk membahas kualitas kehidupan seseorang dibanding cuma mengkhotbahkan khotbah-khotbah bagus di depan. Orang senang pada khotbah kita, tapi orang nggak niat melakukannya. Sebab ini prinsipnya. Antara mengajar dan melatih itu punya perbedaan. Mengajar punya objektif adalah kamu memindahkan cognitive knowledge kepada orang yang mendengarkannya. Kalau pelatih enggak, pelatih memindahkan sikap dan langkah praktis buat orang bertindak, melakukan apa yang dia ketahui. Masalahnya, kalau cuma sampai kepada cognitive learning, saudara boleh mengetahui banyak. Dan saya yakin, orang garam nggak kekurangan pengetahuan kalau cuma pengajaran. Mau pengajaran apa yang sudah perlu? Kita datangkan pengajar-pengajar yang hebat berkhotbah di garam. Pembicara-pembicara hebat yang sudah mengajar di garam. Kelas Chris Barusama, Jeffrey Rahmat. These guys are a big speaker, man. Mereka datang di garam, mengajar kita, memperlengkapi kita. Tapi kalau itu cuma sampai
cognitive knowledge, cuma sampai di pengetahuan itu aja. Selesai, kita berhenti. Suruh cuma duduk bikin panas bangku gereja, minggu depan suruh datang lagi kasih persembahan, suruh nyanyi lagu yang sama, dan tanya kenapa nggak ada lagu yang baru, pernah kasih lagu yang baru sudah marah karena terlalu baru, terus sudah pulang, kemudian gereja berlangsung kayak begitu. Saya bosannya kalau gitu. Saya nggak bosan masalah, saya bosan kalau masalahnya sama aja. Kalau ada tantangan baru saya bersemangat. Iya kan? Udah nggak usah dicatat, saya nanti ambil catatannya sih Pak. Ya kan? Alkitab memberitahukan pada kita. Yang lucunya, Ibu Ina kutip ayat ini, Pastor Jeff kutip ayat ini. Berarti memang ayat ini penting kan? Efesus 4, bahwa kita perlu dilatih, kita perlu diperlengkapi. Kata memperlengkapi itu berasal dari kata unik di dalam bahasa Yunani, kata tismos artinya. Kata tismos itu adalah seperti sebuah pisau yang dipakai oleh pemahat untuk dia dia craft sebuah kayu atau sebuah batu untuk dia ukir menjadi sebuah karya seni. Misalnya ada batu yang jelek di tengah jalan diambil oleh seorang pemahat, kemudian dia pahat sampai bentuknya seperti yang dibikin oleh Michelangelo gitu misalnya. Misalnya yang terjadi adalah patung Beethoven. Misalnya yang terjadi adalah patung David yang paling terkenal misalnya. Kemudian, mahal banget. Tapi batu itu sebelum dia masih cuma batu aja, ya batu aja. Saudara juga, kalau saudara cuma nggak dipertajam, nggak diperlengkapi, ya saudara cuma seperti seonggok daging pakai tulang dan jalan-jalan. Selesai. Ya agak mirip kucing juga kan gitu. Tapi kan saudara enggak. Saudara di dunia ini punya maksud, punya tujuan. Nah, pindah sedikit lagi. Saya mesti selesai. Ya. Kenapa lama? Ya setengah mati pencet. Atau lagi main game. Our mission. So this is the mission. The mission is menjadikan murid. Nah, kalau saya tanya pada saudara, adakah pekerjaan yang Tuhan tinggalkan pada saudara? Ya. Ada. Dan maafkan, itu bukan tanggung jawab seorang pendeta. Itu tanggung jawab semua orang percaya. Pekerjaan itu adalah menjadikan murid. Itu tuh. Menjadikan murid. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penting. Terus Yesus sudah berkata gini, jadikanlah murid orang Indonesia aja. Jadikanlah semua bangsa. Kita nggak salah ada di Melbourne ini dengan cosmopolitannya Melbourne, dengan orang-orang dari segala multicultural neighborhood yang kita miliki. Tujuannya memang untuk itu. Pindah lagi. Mau murid yang baik tidak terjadi begitu aja. Ya kan? Benar kan? Enggak. Saya udah lihat. Pastor Sam, saya udah bareng sama Pastor Sam sama Ibu Veronica sudah. Sorry Ibu Kori. Semuanya dia tuh. Sebenarnya dulu saya selalu salah. Saya di benak saya entah siapa yang taruh, tapi di benak saya istri Sam itu Veronica. Jadi tiap saya ketemu mereka, kalau mereka ketemu gereja, salaman, Sam, apa kabar Vero, Ondo, Kori, gitu. Sampai dia udah tanya, bukan Kori, Veronica. Salah. Bukan Veronica, Kori. Gitu. Loh, dari awal. So, mereka udah bergereja di gereja lain kan, kemudian mereka join dengan kita, terus kemudian I think I baptized them both of them, and then kemudian terlibat tuh sama kita. Terlibatnya udah nggak bercanda terlibatnya. Tiap kita ada dia ada, padahal kerja juga kan. Tuh di mana dia ada nongkrong bareng, sampai udah nggak bisa dibantah lagi. Di gereja pertama, gereja Covid, pemilihan majelis, ya Sam terpilih lah. Orang mau pilih siapa? Siapa? Sam mutlak terpilih, nggak ada pilih-pilih suara. Yang lain mesti, ayo berapa voting, dia nggak 100%. Sam, yes, pilih langsung.
Om Max ingat waktu itu. Saya kemudian masuk di majelis sebagai anggota majelis yang paling muda. Mungkin bareng Ivan kali. Kalian berdua beda berapa tahun? Ivan belakangan kali ya? Oh, Ivan keluar baru saya datang. Jadi kemudian terus saya memperhatikan, saya diam-diam perhatikan. Ya, dia tidak ngomong sama siapa-siapa. Tapi tiap kali saya khotbah, saya tuh maju ke depan, bawa ini. Saya udah perhatiin data dia cari speaker yang terdekat, dia taruhnya di atasnya. Hampir seluruh khotbah saya ada di dia. Dia dengar, dia baca, dia perhatikan, dia nonton, dia dengar baik-baik. Kemudian saya dengar khotbahnya Sam di Gilgal. Siapa nih khotbah bagus banget? Ternyata Sam Barabang dari Melbourne. Dia khotbah keren banget. Bukan khotbah saya yang dia khotbahkan. Berarti dia cuma dengar yang saya punya untuk memperlengkapi, tapi yang dia keluar adalah sesuatu yang ada dalam dirinya. Wah, powerful. Sekarang berani-berani bilang Pak saya enggak. Oh, sudah enggak mau, segera direbut sama kerja lain. Hati-hati kita. Juga main-main kan. Coba tepuk tangan buat yang di belakangnya. Yang saya mau bilang adalah semangat belajarnya mereka berdua. Dan luar biasanya, ini saya mau beritahu saudara, mereka melewati proses kehidupan kan. Nah itu nanti Corey yang cerita. Yang lucu Corey kan saya ajak ngobrol di IG saya. Iya. Ya, jadi Ibu Veronica ini saya ajak. Gitu. Terus yang saya tanya Sam yang jawab Corey loh. Jadi saya udah bilang, ya siapa mau duluan? Suami saya aja. Tapi begitu jawab dia jawab lebih banyak. Terus pura-pura enggak saya ngomongnya dikit. Padahal dia paling banyak. Saya masih simpan, saya masih ada rekamannya di saya. Dan saya mau nonton lagi ulang. Tapi come on, 4 years mereka ada. Siapa orang bilang ngapain sih lu pelayanan? Istri lu keguguran terus ngapain sih? Ngapain sih kamu pelayan-pelayan sibuk ini sibuk itu? Anak aja nggak jadi gitu kan? Tapi apakah itu menjatuhkan mental mereka? Tidak. Dan menurut saya kalau mereka dijawab oke, nggak dijawab juga mereka udah siap sebenarnya. Pada waktu itu loh, kan saya duduk sama mereka, sama Veronica. Kita duduk bersama-sama sama Corey kita duduk bersama di Oriental Spoon. Saya masih ingat, itu udah sejarah sekarang. Dia di Latrobe udah gone, udah nggak tahu. Kayaknya dia ditelan oleh COVID. Sudah ada gitu. Ada tempat makanan Korea, tempat kita suka makan di situ kan. Karena cuma dia yang bisa tampung 20 orang, 30 orang. Jadi duduk di situ. Bayangkan, Corey waktu itu baru saja melaksanakan IVF yang gagal. IVF gagal, coba bayangkan. Mukanya Corey manyun, udah nggak tahu kayak apa. Dulu gitu. Ada Mbak Dede, ada saya, ada Ina, ada Corey di situ. Saya mau coba kasih hiburan, tapi saya nggak bisa hibur mereka. Karena yang pertama, ya memang saya hamil 6 bulan, tapi saya tidak pernah melahirkan. Terus saya nggak bisa tolong mereka. Saya mau bikin apa coba? Corey, kita lagi makan makanan kesukaan kita. Kita makan yang apa itu? Capcay itu kan. Tapi udah pahit semua rasanya. Saya bilang ini, udah kok, nggak apa-apa. Tuhan pasti tahu yang terbaik. Cuma itu kan basi banget. Oh, ya udah. Ya sudah kita menyerah saja. Ya sudah, selesai. Tiba-tiba setahun kemudian Zoe lahir. Sudah pikir kita nggak panik tuh. Dari mana datang ini? Coba. IVF nggak jadi, lahir. Terus mereka kemana-mana, kesaksiannya memberkati banyak orang. Karena kan bukan yang kita mau sebenarnya, bukan agendanya kita. Satu hal yang saya belajar di pemuritan ya, agenda kita nggak penting, kehendak Tuhan yang terlaksana jauh lebih penting. Dan itu terjadi buat mereka, tapi itu kan semuanya. Mereka terbentuk. Mereka bukan cuma sekedar karena mereka bilang, oke, kalau jadi murid kita utus, enggak lah, dilatih lah. Jelas Tuhan yang menciptakannya. Dan salah satu cara dia melakukannya,
Dia punya matrix. Tahu matrixnya? Matrix itu womb. Womb itu adalah our connect group. Itu womb-nya. Itu jadi matrixnya. Itu jadi rahimnya. Itu jadi rahimnya akan mengeluarkan murid-murid yang sejati, yang dibentuk, yang betul-betul dilatih untuk hal tersebut. Kita mesti tahu bahwa yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan, bukan kita. Saya, Jonathan Patiasina, harus mengatakan, saya tidak bertanggung jawab atas pertumbuhan saudara. Saya punya tanggung jawab adalah saya menanam, saya menyiram, saya melatih, tapi tetap yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Saudara yang harus terkonek langsung dengan Tuhan. Dan itu adalah hal yang terpenting. Saya tidak bisa buat orang bertumbuh. Itu bukan daerah saya. Saya tidak mampu. Tidak ada yang mampu melakukannya. Cuma Tuhan. Ya, yang berikut tadi kita selesai. Ya, cara yang Tuhan tetapkan untuk menjangkau bangsa-bangsa adalah dengan membangkitkan murid-murid yang dengan penuh semangat menghormati Kristus di atas segala-galanya, yang mereka miliki dan yang diperlengkapi untuk pergi dan mengubah dunia. Ya, kita nggak pergi ke seluruh dunia, nggak. Dunia kerja kita, dunia di mana kita ada, our world adalah tempat di mana kita harus mengubahnya. Kita harus membawa perubahan. Satu kehidupan pada satu waktu. Ya, itu dia itu. Kita menangkan just once at a time. Sudah menangkan satu orang aja. Tidak perlu banyak. Injil satu orang aja. Tidak perlu banyak. Datangi satu orang aja. Tidak perlu banyak. Bagikan kehidupan pada satu orang. Tidak perlu banyak. Tidak perlu berpikir banyak. Mungkin Ina sehari bisa 10 orang. Kamu tidak perlu 10 orang. Satu aja. Satu aja katakan Jesus love you hari ini. Besok ketemu dia lagi. Katakan Jesus bless you. Ulangi lagi. Dan tentu kita sekarang sudah lebih paham bahwa kita bukan cuma sekedar menginjil secara pribadi, tapi kita juga boleh menginjil secara komunal. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Well, salah satu hal istimewa tertinggi yang dapat dibayangkan dan dengan mudah, hal terpenting yang akan kita lakukan sebagai anggota gereja kita adalah memuridkan orang lain. Stop dulu. Kalau saya bilang memuridkan orang lain, apa yang muncul di kepala? Susah ya? Susah gak sih? Apa kita tidak pernah ngajar caranya? Padahal kalau kita sudah kumpul bareng di Connect, kita terbiasa untuk sharing. Di Connect semua orang mesti sharing kan? Betul kan? Di Gates kita melatih, di Garam Equipping the Saints kita melatih bahwa kalau kumpul di kelompok kita, tidak boleh ada yang diam. Jadi memang orang bisu agak susah kalau sama kita itu. Agak susah. Karena kita minta saudara harus communicate. Saudara harus berbicara. Saudara harus menyampaikan sesuatu. Nah, saudara harus mengerti prinsip ini. Saya akan selesai dengan ini. Matiin aja. Pasal ini. Begini. Perkataan firman Tuhan itu kaya di tengah-tengah kita. Kolose pasal 3 ayat 16. Baca aja. Perkataan firman Tuhan itu kaya di tengah-tengah kita. Artinya firman Tuhan yang keluar di antara kita. Misalnya connect group saya kayak bertiga, oke? Jadi firman Tuhan itu kaya di antara kita. Jadi semua firman Tuhan yang keluar dari mulut Ina, mulut saya, mulut saya itu kaya. Mengapa? Karena sumbernya sama. Mungkin dia menyampaikan dengan bahasa yang tidak terpelajar, it's okay, ya kan? Antara saya dan Ina kalau berkhotbah sudah bisa lihat kan bahwa Ina lebih praktikal, saya mungkin lebih teologi yang susah dimengerti barangkali, mungkin Ina lebih mudah dimengerti barangkali. Kita dua beda banget. Tapi saya selalu hargai perkataan yang keluar dari mulutnya, karena saya tahu perkataan firman Tuhan kaya di tengah kita. Bukan yang perkataan firman Tuhan kaya pada gembalanya. Coba cari kalau ada ayat kayak gitu. Nggak ada. Jadi sebenarnya begini, waktu saudara mulai sharing, sudah bukan saudara lagi selebihnya. Sudah kekayaan firman Tuhan yang dibawa oleh Roh Kudus. Dia mulai ingatkan orang tentang kekayaan itu, kemudian mulai mengalir. Dan kalau itu mengalir, maafkan. Kejadian 1 ayat 26 dan 28 berlaku pada saudara. Tuhan mulai bekerja
di dalam saudara dan melalui kehidupan saudara untuk menjamah orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Jadi saudara yang belum terdaftar pada Connect, silakan bergabung sama Connect. Ada berbagai macam Connect di City, di Point Cook, dan di Auburn. God bless you.